klik like, share, dan jangan lupa subscribe. Berbeda dengan yang lain-lain begitu. Tapi MTN suatu sinyal, kalau di suatu daerah MTN-nya seperti itu bulanan, itu sinyal bahwa kemungkinan rakyat di sana seperti itu keadaannya. Jadi misalnya kalau dia lebih besar di bawah 100, berarti nggak ada take home pay-nya. Nah, kalau kita lihat kembali ke laptop ini, jadi itu sejarah sedikit mengenai ini dan informasi kami dalam undang-undang ini sebagai tim dapur. Jadi tadi saya bisikin Pak Akmal apa nih yang harus kami sampaikan kepada forum ini begitu. Mudah-mudahan kami sih doanya dari teman-teman sekalian awal Maret itu sudah bisa diplenokan. Kita harapkan demikian. Nah, ini salah satu yang ini agak juga agak kayak selebritis itu miring-miring. Ini salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian usaha bagi nelayan. Jadi kalau nelayan itu ATM-nya ada di laut. Nah, ketika di laut tidak memiliki kemerdekaan untuk melakukan penangkapan di laut alias dicuri, maka tidak berapapun biaya upaya yang kita lakukan, ini sangat sulit untuk kita bisa berdayakan. Jadi yang pertama-tama memang Kementerian Kelautan Perikanan memastikan soal kepastian usaha ini. Sehingga ada agenda pemberantasan IUU fishing ini. Atau sekarang teman-teman dari pengusaha masih menunggu mengenai moratorium dan seterusnya. Itu sebetulnya pada dasarnya mengembalikan di samping sumber daya ikannya pada habitatnya yang sebetulnya, dan ini di lapangan sudah mulai terjadi di mana ikan-ikan yang ditangkap sekarang sudah mulai besar-besar. Tidak hanya di utara tetapi di selatan, misalnya kalau kita ke Pelabuhan Ratu itu ada ikan-ikan tuna yang cukup besar yang bobotnya sampai kurang lebih 150 kilo gitu. Kalau dulu jarang yang mendapatkan ikan sebanyak itu. Jadi itu salah satu upaya pemerintah untuk memastikan kepastian usaha itu. Jadi, secara teoritis barangkali berapapun pengali daripada jumlah produksi, dari produktivitas dikalikan produksi, kalau produksinya itu terus dikurangi, otomatis pendapatannya juga akan berkurang. Kira-kira substansinya seperti itu. Jadi hal yang mendorong dan harus dipastikan oleh pemerintah. Ini agenda pemberantasan IUU fishing, jadi berbagai hal, pembenahan sistem perizinan, pembenahan transshipment, dan seterusnya sampai dengan terakhir meningkatkan kapasitas pengelolaan perikanan, baik itu dilihat dari sisi datanya maupun wilayah ataupun pemberdayaan nelayan dari melalui pencanangan gerakan nelayan hebat dan penguatan armada perikanan. Seperti yang Pak Akmal tadi sampaikan, kurang lebih 3.400-an itu kapal yang variasinya 60% berada di 5 GT ke bawah, kemudian 10-15% ada di GT yang menengah dan sampai ke GT ke cukup besar. Tetapi pada dasarnya mereka akan mengisi kekosongan di antara garis pantai ke 12 mil dengan yang 200 mil. Jadi belum masuk semuanya di 200 mil. Kalau diucek-ucek datanya memang masih terlalu lemah. Oleh karena itu, kalau masih ada pencurian, kita tidak mempunyai kesempatan 1-2 tahun itu memastikan cash flow daripada nelayan di wilayah tersebut. Nah, ini karakteristik nelayan Indonesia. Itu
gambarnya ada di foto